Aku terdiam dengan jantungku yang berdegup kencang. Aku melihat paras wajahmu dari selai cahaya oranye. Nampak seperti waktu kita pertama kali bertemu. Masih sama. Kecantikannya itu tidak pernah hilang. Djoko Soediro langsung bergegas pergi ke tempat bakmi dikarenakan tidak ingin ketinggalan melihat Mewang di sana. Sedangkan Mewang, saat bunyi trok-trok, Mewang menghampiri gerobak bakmi dengan semangat di wajahnya. Cie, inikah yang namanya cinta? Namanya cinta, cinta pandangan pertama. Ayo dong, udah kenalan. Hai, Joko. Keesokan paginya, Djoko Soediro dengan penuh semangat dan senyum di wajahnya membuka pintu kos dan melihat Mewang berangkat ke kampus bersama teman-temannya. Hai. Yuk. Lihat deh, cowok itu selalu aja buka pintu setiap kali kita lewat. Oh iya, bukannya Mewang habis kenalan dengannya kemarin. Cie, tanda-tanda dari mata turun ke hati nih. Kalian nggak boleh bilang-bilang kayak gitu. Malunya lucu banget sih. Mewang hanya bisa tersenyum malu dengan perkataan temannya itu. Siapa namanya? Mewang. Saat malam harinya, Djoko Soediro kebetulan lewat dan dengan keberaniannya ia memutuskan untuk mampir dan berbicara langsung kepada Mewang. Permisi. Iya, tunggu sebentar ya. Silakan duduk, Joko. Keduanya saling menunduk sambil duduk di ruang tamu untuk waktu yang cukup lama. Wayang golek Apa? di kamarmu. Maaf, aku tidak sengaja melihatnya. Bukan, itu wayang potehi. Potehi, aku belum pernah melihatnya. Dilarang. Hah, dilarang? Betul, pertunjukannya dilarang. Setelah itu, Djoko Soediro berpamitan pulang dengan terdiam sambil memikirkan perkataan Mewang. Sesampainya di rumah, Djoko Soediro menulis artikel yang berhubungan dengan dilarangnya pertunjukan potehi. Aku akan menunjukkan ini kepada Mewang. Keesokan harinya, Djoko Soediro berjalan ke arah kosan Mewang untuk menunjukkan artikel yang telah ia buat. Aku tidak sabar menunjukkan artikel ini kepada Mewang. Tiba-tiba, sekelompok orang berbadan tegap muncul di belakangnya dan berusaha menangkap Djoko Itu dia Soediro. orangnya. Kalau gitu, ayo cepet kita tangkap. Itu dia orangnya. Tolong. Setelah itu, Djoko Soediro diseret dan disekap di salah satu ruangan dan dipaksa untuk memberitahukan lokasi Wiji Tukul yang ia tidak kenal sama sekali. Di mana Tukul? Aku tidak mengenal ya. Di mana Wiji Tukul? Aku benar-benar tidak mengenal ya. Djoko Soediro terus disiksa, tetapi ia tetap tidak memberitahukan lokasi Wiji Tukul. Otakmu kiri, kau pantas mati.
Kemudian mereka membawa Djoko Sudiro pergi ke pinggiran sungai. Kemudian para penculik itu membuang Djoko Sudiro dengan keadaannya yang lemas serta berlumuran darah. Untungnya ada seorang pemancing menemukan Djoko di sana. Weh, itu orang bukannya? Tolong, tolong! Kamu tolong panggilin warga ya? Iya. Saat tersadar, Djoko Sudiro sudah di rumah seorang pemancing yang menolongnya. Di mana aku? Padahal terakhir kali aku kira aku sudah mati. Akang udah bangun. Tadi saya nemuin Akang di pinggir sungai dengan keadaan pingsan. Berbulan-bulan berlalu dan rezim jahat itu sudah runtuh selagi seorang pemancing menyembunyikan Djoko Sudiro di rumahnya. Terima kasih Bang sudah menyelamatkan saya. Saya akan mengenang jasa Abang selamanya. Iya, tidak masalah. Itu kan sudah kewajiban manusia yang untuk saling membantu. Iya Bang. Oke, hati-hati ya. Iya Bang. Djoko Sudiro kembali ke kosannya dan mendapati kosan mewang sudah kosong tanpa penghuni. Kebetulan penjual bakmi lewat, Djoko Sudiro segera berlari untuk menanyakan perihal tersebut. Kamu udah kembali ke sini? Alhamdulillah, kamu selamat. Saya sangat khawatir setelah mendengar kamu dibawa oleh tentara. Alhamdulillah Bang, saya aman Bang. Sampai sini Bang. Bang. Saya juga kurang tahu beberapa lelaki mengusirnya pergi. Dan sekarang ia nggak tahu di mana. Oke Bang, makasih ya. Iya. Hati Djoko Sudiro sangat hancur mendapati Mewang sudah pindah karena diusir. Ia terus mencari dan mencari selama bertahun-tahun. Namun, Mewang tak kunjung ditemukan. Di atas keputusasaan, ia menemukan sebuah wayang potehi dijual di kampung pecinan. Wayang potehinya bagus. Kalau boleh tahu siapa namanya? Ia adalah tokoh Sim Junpei yang diadopsi menjadi Djoko Sudiro dalam lakon Ketoprak. Wah, namanya sama denganku. Baiklah, aku akan beli ini. Malam ini, ada pertunjukan wayang potehi, dan Djoko sengaja datang atas harapan bisa menemukan Mewang kembali. Djoko melihat seseorang yang familiar. Ia menemukan Mewang di hiruk-pikuk pertunjukan. Jantung Djoko berdebar saat melihat keberadaan Mewang di sisinya. Mata mereka saling bertemu. Mewang melihat Djoko dengan pucat pasi dan langsung menghampiri Djoko. Djoko. Iya, ini aku, Djoko. Akhirnya aku bisa menemukanmu, berlianku. Baru aku mengerti, ternyata bahagia bukan perkara nanti, tetapi sekarang. Pandangan pertama. Alhamdulillah, kamu selamat. Lah, Kaget. aduh. saya nanya resepnya Bang, besok saya jualan bakmi. Kasih Pak. Kasih.
Kamu udah kembali ke sini? Yang begitu. Aduh. Kaget.